Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semuanya. Pada hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Untuk bulan Februari ini, sementara Bapak akan menemani kalian dalam memahami materi bank sentral. Untuk sementara waktu menggantikan Ibu Indra. Perkenalkan, nama Bapak adalah Tri Raharjo. Bapak merupakan mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma yang sedang menjalankan PLP di SMA Negeri 9 Yogyakarta. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Berikut merupakan peta konsep yang akan nanti kita pelajari selama kurang lebih 2 jam ke depan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian Bank Sentral Republik Indonesia atau BI. Kemudian yang kedua adalah fungsi Bank Sentral Republik Indonesia. Yang ketiga, status dan kedudukan Bank Sentral Republik Indonesia. Yang keempat, ada visi, misi, dan nilai strategis Bank Sentral Republik Indonesia. Dan yang kelima adalah tujuan dan tugas Bank Sentral Republik Indonesia. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai pengertian Bank Sentral Republik Indonesia. Bank sentral sendiri, kita tahu bahwa setiap negara pasti memiliki bank sentral. Dan untuk bank sentral di negara Indonesia yaitu Bank BI. Mungkin kalian sudah pernah melihat Bank BI. Nah, di sini untuk pengertiannya, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lain. Nah, dalam Bank Indonesia sendiri juga sebagai salah satu sumber belajar dan dalam rangka melaksanakan program edukasi masyarakat mengenai bidang tugas Bank Indonesia. Selain hal tersebut, Bank Indonesia juga menerima kunjungan dari masyarakat atau lembaga pendidikan, instansi perusahaan, dan lain-lain untuk menambah pengetahuan mereka mengenai Bank Indonesia sendiri. Selanjutnya, setelah kita mengenal mengenai pengertian dari Bank Indonesia atau Bank Sentral, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi Bank Sentral Republik Indonesia sendiri. Di sini ada 3 fungsi dari Bank Sentral. Yang pertama adalah bank sirkulasi. Maksudnya apa? Bank Sentral sendiri merupakan pemegang hak tunggal dalam pengedaran uang. Jadi selain Bank Indonesia, tidak ada bank yang dapat atau boleh melakukan pengedaran uang ke masyarakat. Kemudian yang kedua ada banker bank yang memiliki pengertian sebagai sumber dana bagi bank yang lain, atau Bank Indonesia menjadi satu-satunya bank untuk memberikan bantuan kepada bank-bank lain. Yang ketiga yaitu leader of last resort atau memberikan pinjaman kepada bank lain. Jadi fungsi Bank Sentral Indonesia sendiri yaitu dapat memberikan pinjaman dana kepada bank lain sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu status dan kedudukan Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini ada dua ya dari status dan kedudukan Bank Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai lembaga negara yang independen. Di sini dalam hal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Ini memberikan suatu dan kedudukan BI sebagai suatu lembaga negara yang independen
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang sangat tegas diatur dalam undang-undang ini. Nah, dalam hal ini Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagai ditentukan dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai badan hukum. Dalam sebagai badan hukum ini Bank Indonesia memiliki dua ya. Jadi ada yang pertama ada hukum publik dan hukum perdata. Nah, sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Nah, sedangkan berdasarkan hukum perdatanya, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya kita akan masuk ke visi misi dan nilai strategis Bank Indonesia. Untuk yang pertama yaitu visinya dari Bank Indonesia adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Kemudian untuk misinya sendiri, yang pertama mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua ada turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian yang ketiga misinya turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Dan yang keempat ada turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lainnya. Selanjutnya masih misi dari Bank Indonesia yang kelima ada turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam ada turut mengembalikan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Yang terakhir dari misi Bank Indonesia itu mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang andal, serta peran internasional yang proaktif. Selanjutnya ada nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Yang pertama kejujuran dan integritas. Yang kedua ada profesionalisme. Yang ketiga keunggulan. Yang keempat mengutamakan kepentingan umum. Dan yang kelima koordinasi dan kerjasama tim yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama. Nah, jadi dalam hal ini nilai-nilai strategis yang harus dimiliki oleh Bank Indonesia sendiri adalah sikap di mana mereka harus memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi. Kemudian profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga yaitu keunggulan di dalam melakukan tugas-tugasnya. Yang keempat adalah mengutamakan kepentingan umum, jadi mereka tidak boleh melebihkan kepentingan yang mereka miliki daripada kepentingan orang lain, orang banyak. Yang kelima ada koordinasi dan kerjasama tim. Jadi dalam ini nilai-nilai strategisnya mereka sangat menjunjung tinggi adanya kerjasama tim. Selanjutnya ada tujuan dan tugas Bank Indonesia. Yang pertama ada tujuan tunggalnya, di mana Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, dalam hal ini kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek,
Yang pertama ada aspek kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta yang kedua ada kestabilan terhadap mata uang negara lain. Dalam hal ini, aspek pertama yaitu mencerminkan pada perkembangan laju inflasi. Kemudian untuk aspek kedua itu lebih mencerminkan pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, untuk perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Selanjutnya yang kedua itu ada 3 pilar utama, bisa dilihat dari gambar tersebut. Untuk tugas tunggalnya ada di bagian atas. Yang pertama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian untuk 3 pilarnya itu, untuk 3 pilarnya sendiri, yang pertama ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, ada stabilitas sistem keuangan. Untuk pendukungnya ada pendukung manajemen intern. Nah, demikianlah penjelasan dari Bapak untuk materi Bank Sentral pada pertemuan pertama ini. Semoga penjelasan yang telah Bapak berikan pada kalian dan materinya semoga membantu kalian dalam memahami materi Bank Sentral untuk bab baru KD 3.6 pada minggu ini. Jangan lupa untuk presensi dan tetap belajar meskipun dalam kondisi seperti ini, dan tetap sehat. Semoga kita dapat berjumpa di dalam kelas lagi. Terima kasih.